Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati dari kelas PAI 2C dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Iwadul Bukatin MPDI dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Saya akan memberitahukan tentang poster 10 perkara yang diharamkan bagi wanita haid. Yaitu yang pertama, dilarang melaksanakan sholat, yang kedua, dilarang melaksanakan puasa, yang ketiga, dilarang melaksanakan tawaf atau haji, yang keempat, dilarang melewati masjid jika takut mengalir darahnya, yang kelima, dilarang berdiam di masjid, yang keenam, dilarang memegang Al-Quran, yang ketujuh, dilarang membawa Al-Quran, yang kedelapan, dilarang membaca Al-Quran, yang kesembilan, dilarang melakukan hubungan suami istri, yang terakhir, dilarang melakukan talak. Jadi, 10 perkara yang diharamkan bagi wanita haid itu dilarang untuk melakukannya. Infografis saya itu larangan saat haid. Yang pertama, sholat. Wanita yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat wajib maupun sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa wanita yang sedang haid tidak diwajibkan untuk sholat. Maka larangan saat haid itu sholat. Kita tidak boleh melaksanakan sholat ketika haid. Yang kedua yaitu puasa. Wanita yang sedang haid tidak boleh berpuasa, namun puasa yang terlewatkan karena wajib diganti setelah masa haid selesai. Kita tidak boleh melaksanakan puasa ketika sedang haid, asalkan jika kita sudah habis haidnya, kita bisa menggantikan puasa tersebut. Yang ketiga yaitu berhubungan suami istri. Dalam Islam, wanita yang sedang haid dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Hal ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang menjelaskan bahwa hubungan suami istri hanya diperbolehkan setelah darah haid berhenti. Jadi kita kalau sudah bersuami istri, sudah mempunyai suami, itu kita tidak boleh melaksanakan berhubungan suami istri jika kita haid. Dan yang kelima yaitu masuk ke dalam masjid dan iktikaf di dalam masjid. Beberapa ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid dan berdiamnya di masjid. Namun ada pendapat lain yang membolehkan dengan beberapa syarat tergantung pada mazhab yang diikuti. Jika kita tidak mengkhawatirkan darah kita menetes di masjid, itu tidak apa-apa ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid itu tidak apa-apa, asalkan kita tidak mengkhawatirkan darah akan mengalir di masjid. Yang keenam, menyentuh Al-Quran. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai wanita haid yang menyentuh Al-Quran. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf kecuali jika ia dalam keadaan bersuci, namun membaca Al-Quran dengan lisan atau melalui aplikasi di ponsel diperbolehkan. Dan jika kita haid, itu boleh memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, asalkan kita niatkan untuk menzikir atau menghafalkan. Dan kita dilarang untuk tawaf ketika sedang haid. Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam ibadah haji atau umroh, namun ia tetap dapat melaksanakan aktivitas lain selama berada di Mekah seperti berdoa atau beribadah
di luar tawaf. Berarti kita tidak boleh tawaf ketika kita sedang haid. Dan dilarang untuk talak. Suami tidak boleh mentalak istrinya ketika sedang haid. Itu larangan-larangan ketika saat haid. Kita dilarang untuk melaksanakan yang 10 perkara ini. Warna-warna darah haid. Macam-macam darah haid itu ada 7. Yang pertama, berwarna oranye. Tanda implantasi menempelnya sel telur rahim atau infeksi bakteri dan menular seksual. Yang kedua, warna pink pucat. Kurangnya nutrisi tertentu seperti zat besi sebagai tanda anemia. Yang ketiga, berwarna merah muda. Kurangnya estrogen dan tanda ovulasi. Yang keempat, berwarna merah terang. Warna darah haid normal, tetapi bisa jadi tanda infeksi menular seksual jika keluar di luar waktu haid. Yang kelima, berwarna merah tua, kadar hormon yang tidak seimbang dan gejala fibroid rahim jika darah menggumpal. Yang keenam, merah keabuan, tanda infeksi menular seksual atau infeksi bakteri. Yang ketujuh, merah keabuan, tanda infeksi menular seksual atau infeksi bakteri. Ini warna-warna darah haid. Berarti macam-macam darah haid itu ada 7. Dan ada keterangannya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.